Oke, jadi jangan menunggu ya sambil ngerjain, silakan. Kalau ingin bocoran, lihat di layar. Idenya adalah cara pertama, doing aljabar. Doing aljabar. Buat C sama dengan yang ketiga, yang kedua, kakak kasih rumus determinan K dikali C itu sama dengan K pangkat N dikali determinan C. Kan dicoba dulu, Pak cuma kasih petunjuknya nih, kira-kira bisa nggak cuman kasih petunjuknya. Dan memang harus bisa. N ordo matriks C. Ordo matriks. Itu tolong di mute. Ya, di mute. Alia Khotimah di mute ya. Nah, sip. Thank you. Yuk jawabannya boleh di chat. Memang agak lama, panjang, tapi harus cepat gitu. Oke. Jangan sampai keduluan kakak ya. Kakak nulisnya pelan-pelan. Supaya bisa membantu idenya. Lupa absen sekolah. Waduh, absen dulu lah.
min 1. Sip. Ada yang jawab min 1. Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Katanya min 1. Oke, kakak sambil lanjutkan nih pelan-pelan. C-nya kakak pindahin jadi 5C langsung ya. 5C, 3B, min 2 dipindahin jadi plus, min 4 tambah 2, min 2A. Oke, tinggal kita hitung nih. Waduh, panjang juga ya. 3B juga kakak lupa apa 3B. Di sini aja. Oke. Lima C 3B. Oke, langsung ya. Set 3 kali 2 6, 3B sorry. Salah lihat. 3B berarti 9 dikurangi 15. Kemudian 3 kali min 2 min 6. 3 kali min 1 min 3 dikurangi 2A. 2 kali 2 4. 2 kali 0. 2 kali min 3. 2 kali 1. Oke, jadilah 5C sama dengan 9 kurangi 4, 5. Ya, ngelek. Min 15 kurangi 0, min 15 tetap. Min 6 dikurangi min 6, 0. Min 3 dikurangi 2, min 5. Oke. Setelah doing aljabar, masukin ke rumus bahwa, nah, kalau ada persamaan ya, sama dengan begini, sebelah kiri, sebelah kanan, kita masukkan sebuah fungsi atau aturan rumus, apapun itu bebas. Yang penting adil. Jadi kakak bisa tulis begini. Kalian mau begini aja ya. Determinan 5C sama dengan determinan 5 dikali 15 0 min 5. Oke, berarti sesuai dengan rumus determinan 5C itu 5 pangkat. Nah, karena ordernya 2 kali 2 itu dianggap order 2. Berarti 5 pangkat 2 determinan C yang kita cari sama dengan kali silang ya. Begini, set. Jadi 5 kali min 5 min 25 dikurangi 0. Oke, betul jawabannya min 1. Oke, betul jawabannya min 1 ya. Min 25 dibagi 25. Min 1. Sip, betul jawabannya. Nah, kakak kasih pengalaman ya. Jadi logikanya begini. Daripada kita memikirkan ide cepat, daripada kita mencari ide supaya gimana ngitung cepat, itu justru kata kakak sih merugikan dan bikin lama. Contoh, kalau kita bisa menemukan ide cepat tuh butuh waktu ya, menemukan ide. Mungkin ada sekitar 2-3 menit menemukan ide, ngitungnya paling ya hitungan detik lah, 30 sampai semenit, katakanlah 4 menit. Tapi coba kalau dibalik, idenya kita biasa aja, kita kerjakan seadanya, aljabar, hitung cepat, hitung tepat. Mungkin idenya cuma semenit, udahlah, langsung kerjain aja. Bahkan nggak ada semenit ya, 30 detik. Tapi hitungnya memang agak panjang. Nah, 30 detik menemukan ide, menghitung 2,5 menit, 3 menit. Mungkin bisa sama dengan yang ide cepat itu, tapi permasalahannya kita dikejar waktu, nervous, dan banyak hal lah ya. Akhirnya ide itu nggak muncul nih, nyari ide nih. Ya sudah, lakukan seadanya dan berharap di tengah jalan, ingat ini pernah ngerjain dengan Kak Panji, ini ingat pernah ngerjain dengan guru itu. Nah, harapannya makanya setiap mengerjakan soal ditulis, diingat-ingat, supaya bisa diterapkan di soal-soal yang akan keluar nanti di UTBK.
Oke, Manis nggak ada pertanyaan ya? Aman? Doing aljabar dulu, baru rumus ini harus dihafal karena selalu, bukan selalu sih, sering kakak bisa bilang sering banget nih rumus ini muncul. Jangan sampai salah. Oke, lanjut. Jika A plus 3, A plus 2 plus C, dan A plus 7 merupakan barisan aritmatika, berapa nilai C yang memenuhi? 1 menit cukup ngerjain ini kalau tahu bocoran idenya. Yuk, akan tunggu ya. Akan lama ini. Yang sudah yakin, jangan lihat layar. Kakak kasih di layar yang belum ada ide aja. Ya, yang lain coba menjawab juga selain yang sudah pernah menjawab. Audrey sudah pernah, Vanda sudah, Andis juga sudah. Yuk, yang belum menjawab harus pengalaman menjawab. Oke, waktu habis pengerjaannya. Nah, kalau di soal seperti ini, kakak langsung kasih secara umum ya. Kalau aritmatika, biasanya ya, yang kakak sering temui itu cuma pakai rumus beda aja atau selisih. UN dikurangi UN min 1. Suku di depan dikurangi suku yang di belakangnya. Suku yang di depannya dikurangi suku yang sebelumnya. Nah, biasanya nih kakak kasih tips juga, kalau aritmatika itu nanti ujungnya itu eliminasi. Karena dia apa namanya? Penjumlahan dan pengurangan. Kalau geometri pakainya rasio. Suku di depan dibagi suku yang di belakang. Kalau rasio karena apa namanya? Perkalian ya. Nanti nempel-nempel angkanya, maka pakai substitusi ujungnya. Nah, ini sering ya. Jadi harus diingat. Kayak ada yang udah jawab tuh. Cakep. Aisyah yang sudah jawab. Aisyah kok private ya ngejawabnya? Nggak apa-apa, jangan
Nggak plus juga. Oke, Aisyah katanya menjawab E. Kakak tandain dulu. Nah, aritmatika langsung aja nih. U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Dalam hal ini, U2-nya kan, harus dulu ya. Ini U1, U2, kayak 4 lagi. U2, U3. Berarti kesini ya. A ditambah 2 ditambah C dikurangi. Kasih kurung ya kalau pengurangan ya. Bahaya kalau nggak dikasih kurung nih. Oke, seperti itu sama dengan U3-nya A plus 7. Ya. Balik lagi. A plus 7 kurangi U2. U2-nya A, kasih kurung dulu. A plus, tulisannya, come on. A plus 2 plus C. Kurung. Caranya mau everyone. Itu di sentunya. Sentunya ada warna biru, klik everyone. Oke, tinggal dikurangi ya. Maka langsung nih, A dikurangi A habis. A-nya ya. A-nya habis. Kacau aja deh. A-nya habis. Tinggal min kali plus 3. Di min 3 ya. 2 dikurangi 3 min 1. Jadilah C dikurangi 1 nih. Sama dengan A min A. Oke. Habis ya. Kemudian tinggal menyisakan 7 dikurangi 2, 5. Min kali plus C, min C. Oke, jadilah 2C sama dengan 6. 2C pindahin, min 1 pindahin ke kanan. Oke, jadilah C sama dengan 3. Oke, ini diingat ya. Apapun soalnya, kakak yakin sering keluar. Kalau aritmatika pakai U2 kurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Eliminasi, pindahin. Kalau geometri pakai rasio. U2 per U1 sama dengan U3 per U2 kali silang. Selesai. Nanti tinggal substitusi. Oke, ada pertanyaan? Yuk yang belum jawab, semangat ya. Tenang. Kakak nggak akan ngebut kalau ngerjainnya. Pelan-pelan. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang peternak memiliki kambing berwarna coklat dan hitam. Dari 100 kambing yang ia miliki, 25 ekor diantaranya adalah jantan dan 2/5 dari kambing betinanya berwarna coklat. Jika perbandingan warna pada kambing jantan dan betina sama, maka jumlah kambing jantan berwarna hitam adalah, oke, terlalu banyak variabel ya. Oke, terlalu banyak variabel nih. Ada kambingnya warna coklat dan hitam. Kemudian ada jantan, ada betina. Berarti tidak bisa sekaligus dibuat persamaan seperti biasa. Nah, butuh teknik di pelajaran program linier. Masih ingat? Oke, kakak cuma buat tabelnya doang ya. Untuk mengingatkan nih, tabelnya seperti ini. Nah, nanti silakan dilanjutkan. Ini tabelnya. Set. Nah, tabel begini masih ingat ya. Semoga masih ingat semua. Coklat hitam bebas mau dimanapun. Di sini boleh lah.
Di mana saja boleh, coklat, hitam, jantan, betina. Nah, silakan dilanjutkan sendiri dulu. Kakak kasih waktu 2 menit ngerjainnya. Oke, tinggal diisi sesuai dengan cerita soal. Oke, yang belum punya ide boleh lihat di layar. Kakak pelan apa ngerjainnya. Warna biru. Kakak kasih nomor ya. Nomor tuh berarti ngisi pertama kali adalah di sini. Jantan coklat. Sorry. Oke, ada yang udah jawab B. Simpan dulu. 25 ekor diantara adalah jantan. Berarti jantan 25 ya. Simpan di sini nih. Nah, ini kita isi pertama kali sesuai dengan kalimat ya. 25 di sini. Oke. Dan kalimat yang kedua, 2/5 dari kambing betinanya. Nah, kita cari dulu betinanya. Kalau jantan 25, maka otomatis ya betinanya 75. Oke, begitu. Baru kita bisa ngitung nih. 2/5 dari kambing betina. Kambing betinanya berwarna coklat. 2/5 di sini berarti. Langkah yang ketiga kita hitung di sini. 2/5 kali 75. 2/5 kali 75 sama dengan 15 kali 2, 30. Aduh. 30. Ya, itu langkah yang ketiga. Otomatis. Berarti betina hitamnya langkah yang keempat. Udah otomatis nih. Yaitu 45 ya. Nah, sip. Baru masuk ke pertanyaan nih, mengisi yang kosong. Jika perbandingan warna pada kambing jantan dan betina sama. Nah, ini sama perbandingannya katanya. Maka jumlah kambing jantan berwarna hitam adalah Oke. Kalau mau coba dari PG sebenarnya bisa. Ya. Mau pakai konsep aljabar juga bisa. Nah, nanti terserah kalau misalkan ketika hari H mau pakai apa nih? Mau pakai coba-coba dari PG juga boleh, mau pakai apa namanya? Oke, share screen lagi ya, ulang ya. Masih nyambung kan? Masih nyambung. Oke. Sudah share screen lagi. Jadi tinggal tugas kita adalah loh, jawabannya ada yang beda nih. Ada yang B, ada yang A. Oke. Kalau gitu kakak tanyain juga deh. Ini luar biasa. Ada jawaban yang beda. Oke, ada yang A atau B. Oke, begini caranya. Kalau kakak memberikan konsepnya adalah begini.
Jantan yang berwarna coklat kita belum tahu, hitamnya pun belum tahu ya. Nah, berarti kakak bisa tuliskan begini, coklatnya itu A, hitamnya itu B. Ingat, kalau kita ingin mencari suatu nilai yang belum diketahui, maka boleh pakai variabel. Itu malah lebih memudahkan. Nah, nanti kita dapat bahwa persamaan yang pertama itu A tambah B sama dengan 25. Begitu? Nah, pernyataan persamaan yang kedua, kita dapat nih perbandingan warna kambing jantan dan betina sama. Kita gunakan tuh kalimat ini nih yang kakak garis bawah ya, perbandingan warna kambing jantan dan betina sama. Berarti ada yang A lagi nih, 2 orang. Berarti gimana kakak tulisnya ya, A banding B, ya kan, itu sama dengan gimana, A lagi. Oke, kok kakak jadi bingung tulisan nih. Perbandingan warna pada kambing jantan dan betina sama. Kalau udah pernah ngerjain ini tapi kok lupa lagi. Mah itu. Ada 3 orang ya. Oke. Jadi warna pada kambing jantan dan betina. Kambing jantan dan betina itu sama. Oke. Kakak bisa tuliskan seperti ini ya. Mana nih? Oh gini, A banding B. Kakak pengen pakai cara kakak sih, cuman jangan. Kita pakai cara yang benar nih. Nah, seperti ini ya. Oke. Ingat perbandingan itu sama seperti pembagian. Oke, seperti itu. Kita coret bagi 15 ya. Bagi 15 jadi 2 sama 3. Nah, kali silang. Jadilah 3A sama dengan 2B. Selesai deh, tinggal disubstitusi. 3A, kok tambah sih? 3 sama dengan 2B. 3A sama dengan 2B. Nah, begitu. Tinggal kita substitusi nih. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan yang sama begini ya, A banding B sama dengan 30 banding 45. Begitu. Jadilah, kalau kakak lebih suka begini, persamaan yang pertama kali 2. Kali 2. Supaya apa? Supaya menyamakan 2A tambah 2B sama dengan 50. Sama dengan 50. Nah, itu 2B udah ketemu. 2B-nya ketemu ya, berarti ganti 2B-nya. 2A ditambah 3A sama dengan 50. Ya. 50. Berarti 5A sama dengan 50. Ya. Oke, ngelik dikit nggak apa. Astagfirullahaladzim. Ngeliknya luar biasa. 5A sama dengan 50. Jadilah A-nya 10. A-nya 10. Oke, A-nya 10 berarti jumlah kambing berwarna hitamnya 15. Sip, yang jawaban A betul ya. Selamat. Keren. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor berapa ini? Nggak ada nomornya. Permasalahan kambing hitam
kakak pengen ngobrol nih sama Ardo, Feren, dan Audrey. Sebelum kakak nulis tabel seperti program linear ini, ketemu nggak idenya? Oh, sip, bagus. Nah, harapannya seperti itu ya. Pengalamannya diterapkan, terus dilatih, dan dipercepat. Nah, teman-teman bagi yang belum pengalaman, harus pengalaman. Jadi semakin banyak mengerjakan soal, semakin banyak latihan. Ketemu Kak, dari sebelumnya Harapannya udah tahu nih, pakai gambar terngiang. begitu juga. Ingat, oh seperti itu idenya. Coba lagi, coba lagi. Apalagi misalkan seperti ini, soalnya mirip banget ya. Idenya sama, tinggal dikerjakan saja. Ulang. Oke, ada pertanyaan? Yang belum dapat ide, kira-kira apa yang dipikirkan pertama kali setelah membaca soal? Karena kakak butuh nih, permasalahan setiap orang kan beda. Setelah baca soal, dia ada yang punya ide seperti ini, ada yang nggak punya ide, ada yang ragu, ada yang mungkin salah memaknai soal. Nah, itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan supaya bisa langsung oh ketemu idenya yang paling tepat dibuat tabel seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, gimana, Kak Apri? Ya, Om, apa satu lagi aja nih nanggung nih? Satu lagi aja ya nanggung ya. Oke, satu lagi ya, teman-teman. Yuk. Nah, ini luar biasa. Dihadirkan soal seperti ini. Panji Coba deh, tanpa udah pancingan ya, ke Panji tanpa bantuan sedikit pun seharusnya bisa. gimana? Boleh. Yang jelas jangan difaktorkan, karena nggak bisa difaktorkan. Karena tidak bisa difaktorkan. Nah, jadi berantai ya alasannya. Karena tidak bisa difaktorkan, maka nilai A tidak akan tahu. Nilai A tidak bisa ditentukan. Nilai A tidak dapat dicari. Oke, tidak dapat dicari. Nah, itu. Oke, karena nilai A tidak dapat cari, maka cara menjawabnya adalah nah, gimana nih cara menjawabnya? Boleh dikasih suara bagaimana cara menjawabnya? Persamaan kuadratnya nggak bisa difaktorin. Nilai A-nya tidak dapat dicari atau susah ya, bukan tidak dapat cari ya, susah dicari karena dia diskriminannya kurang dari 0. Pakai rumus kecap ribet. Oke, ribet ya. Jadi nilai A bukan susah, bukan tidak dapat cari tapi susah aja ya. Susah dicari.
susah dicari, dalam kurung pakai rumus ABC, ribet. Nah, rumus ABC ribet nih. Ribet. Maka cara menjawabnya kayaknya A, Kak. Oh, ada yang jawab A tuh. Oke, ada yang jawab A. Kayaknya, tapi masih kayaknya ya. Oke, cara menjawabnya begini nih. Kalau tidak bisa difaktorkan, nilai A susah dicari, pakai rumus ABC kan ribet tuh. Nggak mau ada akar-akaran. Nanti ketemu A-nya dipangkatin 3, ribet juga. Nah, cara menjawabnya kita samakan bentuknya. Nih, samakan bentuknya. Samakan bentuk yang diketahui. Oke, ini ya, samakan bentuk yang diketahui. Gimana caranya? Oke, lihat bahwa A pangkat 2 ditambah A dikurangi 3 sama dengan 0. Soal pengennya bentuk A pangkat 3, maka kali dengan A. Kali A ya. Jadi A pangkat 3 ditambah A kuadrat dikurangi 3A sama dengan 0 kali A tetap 0 ya. Oke. Lalu kakak bisa menuliskan seperti ini nih. A pangkat 3 ditambah A kuadrat itu sama dengan 3A. Oke. Kita masuk ke soal. Setelah menyamakan, ternyata bentuknya masih mentok seperti itu. Nah, ini tips ya. Soal seperti ini. Biasa kalau di matematika itu permainan doang sebenarnya sih. Tambah 2011 sama dengan nih, permainan ya. Kalau berpangkatan kita buat perkalian berulang. Kalau perkalian kita buat penjumlahan berulang. Nah, dari kedua itu kita pilih salah satu caranya. Kakak pilih 4. Kita pecah menjadi A pangkat 2 ditambah 3 A pangkat 2. Begitu. Empat kali A kan perkalian ya, berarti kita buat penjumlahan. Nah, A pangkat 3 ditambah A kuadrat berubah menjadi 3A. Begitu. 3A kuadrat tambah 2011. Yuk, ada yang bisa kebayang jawabannya berapa? Sebelum diselesaikan nih. Oke. Kakak tulis urut dulu ya, supaya enak dibaca. Biasa kalau kuadrat di depan. Aduh, tulisannya jelek. Nah, 2011. Ingat, pemfaktoran lagi. Berarti 3-nya keluar. A kuadrat ditambah A. Tambah 2011. Nah, udah kelihatan itu. A kuadrat ditambah A hasilnya berapa? Ada yang jawab B, betul. A kuadrat ditambah A itu hasilnya 3. Dari mana 3? Lihat yang warna hijau. Nih ya. Yang ini nih. Yang warna hijau, lihat. Min 3-nya kita pindahin ke kanan. Jadi kan A kuadrat ditambah A sama dengan 3. Ya sudah, kita substitusi. 3 kali 3, 9.
tambah 2011. Pas dengan tahunnya kita sekarang. 2000, ya Allah, 2011. Yep, jawabannya 2020. Good, yang menjawab B betul Audrey. Oke, ada pertanyaan sebelum nanti ditutup sama Kak Apri nih. Yuk. Oke, kalau kita bisa membuat ide, kita bisa menjustifikasi soal ini tidak bisa difaktorkan, otomatis hanya susah dicari, bisa pakai rumus ABC tapi ribet, nggak mau nanti dipangatin 3. Nah, berarti kalau nggak bisa dicari A-nya, kita nggak perlu cari A-nya berapa, kita buat sama bentuknya, sama modelnya, supaya bisa main substitusi. Itu kuncinya. Supaya sama boleh dikali, dibagi, apapun itulah boleh difaktorkan. Yang penting bentuknya sama. Gimana caranya? Silakan, ada pertanyaan? Oke, sip. Kalau tidak ada, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Apri. Silakan, Kak.